Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Kini, channel YouTube Pi Business Plan Indonesia semakin berkembang pesat. Sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada subscriber, saya akan membagikan uang 1 juta rupiah ke 100 orang subscriber saya dengan cara diundi. Tetap semangat semua PIONERS. Salam Pioners, semoga sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Channel Pi Business Plan, membahas tentang Pi, seputar info-info Real Pi Network, dan berita news dari core team. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, simak video sampai selesai. Tapi institusi tersebut sangat mendorong pemangku kebijakan di negara-negara dunia untuk mempertimbangkan faktor energi jika ingin mengadopsi kripto dan CBDC. Maksudnya adalah, walau memiliki konsumsi energi yang rendah, IMF meminta negara untuk menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga saat diadopsi, tidak ada permasalahan signifikan. IMF juga menekankan bahwa kedepannya faktor energi akan menjadi hal yang penting dalam menentukan kebijakan terutama terkait sektor keuangan, mengingat pencemaran lingkungan terus meningkat akibat energi tidak ramah lingkungan. Demi selamatkan bumi, IMF dukung kripto sebagai alat transaksi. Data perbandingan konsumsi energi berdasarkan sistem jaringan. Artikel tersebut membuat sebuah perbandingan antara konsumsi atau penggunaan energi alat pembayaran tradisional, yaitu kartu kredit, dengan aset kripto yang memiliki mekanisme berbeda. Dalam perbandingan tersebut, IMF membuat sebuah diagram perbandingan di mana intinya, menurut banyaknya publikasi yang ada, konsumsi energi kartu kredit masih lebih rendah dari kripto berbasis blockchain proof of work. Tapi konsumsi energi kartu kredit yang mewakilkan sistem keuangan tradisional masih lebih tinggi dibanding kripto berbasis blockchain selain proof of work dan jauh lebih tinggi dari kripto dengan sistem blockchain tersentralisasi. IMF kemudian melengkapi perbandingan tersebut dengan memberi contoh sistem blockchain tersentralisasi yang kemudian merujuk pada sistem mata uang digital bank sentral atau CBDC. Bergantung pada sistemnya, CBDC dan beberapa jenis kripto dapat menjadi alternatif sistem pembayaran yang lebih hemat energi dibanding sistem saat ini, termasuk kartu kredit dan debit mayoritas bank. Ujar IMF. Selanjutnya, IMF juga memberi informasi bahwa beberapa bank sentral sedang mempertimbangkan memiliki CBDC tersedia dalam sistem kartu layaknya kartu kredit dan debit. IMF merasa ini adalah langkah yang bagus tidak hanya untuk CBDC namun juga untuk kripto. Sebab, dengan adanya integrasi antara kartu debit dan kredit dengan kripto dan CBDC, maka adopsi kripto akan semakin besar dan konsumsi energi sistem pembayaran dunia akan semakin kecil. Semua demi menyelamatkan bumi. Dukungan dari IMF terhadap kripto dan CBDC ini adalah sebuah hal yang mengejutkan untuk pasar kripto. Sebab, sebelumnya, IMF terkenal tidak mendukung bahkan menghujat kripto sebagai skema penipuan dan inovasi yang berbahaya. Salah satu bukti nyatanya adalah saat IMF melarang beberapa negara di Amerika Selatan untuk mengadopsi kripto sebagai alat pembayaran. Contoh negara yang mengalami perdebatan panjang dengan IMF adalah El Salvador yang saat ini masih terus menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Perlu diketahui bahwa walau ada artikel dukungan tersebut, IMF masih belum mendukung secara penuh adopsi kripto dan menganggap masa depan uang masih belum pasti. Tapi institusi tersebut sangat mendorong pemangku kebijakan di negara-negara dunia untuk mempertimbangkan faktor energi jika ingin mengadopsi kripto dan CBDC. Maksudnya adalah, walau memiliki konsumsi energi yang rendah, IMF meminta negara untuk menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga saat diadopsi, tidak ada permasalahan signifikan. IMF juga menekankan bahwa kedepannya faktor energi akan menjadi hal yang penting dalam menentukan kebijakan terutama terkait sektor keuangan, mengingat pencemaran lingkungan terus meningkat akibat energi tidak ramah lingkungan. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya, atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya,
dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka. Salam buat semua pioners. Next video selanjutnya, jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng dan subscribe. Tetap semangat!